Benarkah Nusantara asal peradaban dunia? Tongkonan, rumah tradisional Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Atap bangunan itu sangat khas, disebut tongkonan. Rumah adat Toraja menjadi salah satu arsitektur tradisional paling gampang dikenal di Indonesia. Materialnya uru, kayu lokal yang seawet jati. Arahnya selalu ke utara, atapnya melengkung. Meski orang Toraja tinggal di pegunungan, atap lengkung indah itu ternyata terkait dengan citrah lautan atau perairan. Bentuk rumah dengan atap lengkung itu menggambarkan perahu. Model atap itu menggambarkan perahu yang digunakan Puang Buralangi pada saat berlayar ke Toraja ribuan tahun silam. Kata C.F. Palimbong, Ketua Aliansi Masyarakat Adat Toraja, Toraja Utara, kepada Tempo beberapa waktu yang lalu. Dalam mitologi Toraja, Puang Buralangi adalah manusia pertama yang diciptakan Tuhan. Buralangi ini diciptakan Tuhan di bagian utara langit dan kemudian diturunkan di daerah yang disebut Pongko sebelum pergi ke Toraja dan beranak pinak di sana. Letak Pongko itu di daerah utara. Itu sebabnya tongkonan selalu menghadap ke utara. Tidak ada kepastian di mana Pongko itu berada. Pongko yang saya pahami adalah Tiongkok atau Cina, kata Palimbong. Kisah penciptaan Buralangi juga bercerita tentang banjir besar yang merendam daerahnya. Karena kondisi ini, Puang Buralangi menggunakan perahu ke Toraja, ujarnya. Perahu ini kemudian diabadikan dalam bentuk atap rumah. Versi lain mitologi banjir di Toraja dengan sedikit perbedaan detail diungkap oleh Stephen Oppenheimer beberapa pekan silam dalam sebuah diskusi di Gedung LIPI, Jakarta. Saat itu ia menjelaskan teorinya yang ia tulis dalam sebuah buku tebal 800 halaman, Eden in the East, Benua yang Tenggelam di Asia Tenggara. Edisi Inggris terbit pada 1998, bahasa Indonesia bulan lalu. Inilah buku yang menarik untuk dibicarakan. Sensasional, tapi argumentasinya memikat karena bersangkut paut dengan masa lalu sejarah kita yang misterius. Karena khas mitologi di kawasan Indonesia dan Asia Tenggara adalah banyaknya cerita banjir, kata ilmuwan genetika di Universitas Oxford, London, Inggris. Kisah banjir ini menjadi salah satu dasar teori Oppenheimer bahwa banyak peradaban tertua di dunia yang berasal dari kawasan Indonesia, terutama di wilayah paparan Sunda yang sekarang sudah tenggelam menjadi Laut Jawa dan Laut Cina Selatan. Dasar lain yang digunakan Oppenheimer adalah pemetaan genetika. Paparan Sunda alias Sundaland itu wilayah dataran luas yang berbeda di wilayah Indonesia dan sekitarnya, sebelum dipisahkan oleh laut karena zaman es berakhir sekitar 6.000 tahun sebelum Masehi. Sumatera, Jawa, dan Kalimantan masih menyatu dengan Asia daratan. Daratan ini juga menghubungkan Kalimantan dengan wilayah Cina Selatan. Oppenheimer percaya saat paparan Sunda itu belum tenggelam, penduduknya sudah memiliki kemampuan teknologi bertani, mencari ikan, atau membuat tembikar. Kemampuan pertanian ini boleh dibilang paling tua di dunia. Belum ada masyarakat lain di dunia saat itu yang bisa melakukannya, kata Oppenheimer. Begitu paparan Sunda terendam air secara mendadak, penduduknya menyingkir. Mereka membawa serta teknologi pertanian dan sebangsanya ini ke seluruh dunia. Ke barat, pengaruh para imigran dari wilayah Indonesia dan sekitarnya ini sampai di Eropa.
sedangkan ke timur sampai ke benua Amerika dengan melewati Selat Bering yang ribuan tahun lalu masih bisa dilewati dengan berjalan kaki, tidak perlu menggunakan perahu. Menurut Oppenheimer, peradaban tua Sumeria 5.000 tahun sebelum Masehi juga dipengaruhi oleh peradaban orang-orang berpenutur Austronesia, keluarga bahasa yang mencangkup bahasa-bahasa di Indonesia dari Asia Tenggara. Selama ini para ahli sejarah menyatakan di Sumeria sistem hukum sudah dikembangkan, teknik militer sudah maju karena terus terjadi perang antar kota. Roda, salah satu temuan teknologi paling berpengaruh di dunia, juga sudah diciptakan, dan terutama huruf telah digunakan, yaitu dalam bentuk huruf paku. Namun Oppenheimer melihat beberapa temuan dari wilayah Sumeria menunjukkan kesamaan dengan kebiasaan atau teknologi Austronesia. Gerabah yang ditemukan di Ur, salah satu kota tua Sumeria, menunjukkan beberapa kesamaan dengan gerabah di kelompokan penutur Austronesia di Asia Tenggara, seperti cat merah. Begitu pula ada temuan patung-patung dengan raja. Seni membuat raja, alias tato itu khas Austronesia. Di Sepik Tengah, Papua Nugini, beberapa suku lokal sampai kini seperti dilihat Oppenheimer saat bertahun-tahun menjadi dokter yang meneliti penyakit malaria di Papua Nugini, masih mempraktekkan seni membuat raja ini. Tidak hanya teknologi yang disebarkan, para penduduk Asia Tenggara ribuan tahun silam ke berbagai penjuru dunia, tapi juga mitologi kisah banjir. Gilgamesh, kisah banjir bandang Sumeria yang memiliki kesamaan dengan banjir Nuh, menurut Oppenheimer, bertolak dari kisah tenggelamnya paparan Sunda di wilayah Nusantara dulu kala. Sampai 2 abad silam, cerita banjir Nuh adalah salah satu legenda tentang banjir besar yang dikenal di dunia mutakhir. Munculnya mitologi banjir besar yang sebagian sangat mirip kisah Nuh baru muncul saat tablet-tablet tulisan huruf paku, semacam buku dari kerajaan tua Sumeria di Irak oleh Hormuz Rassam pada 1853. Tablet-tablet itu pertama kali diterjemahkan oleh arkeologi Inggris George Smith pada awal 1870. Tablet itu berisi kisah Gilgamesh, Raja Sumeria. Dalam cerita itu, Gilgamesh bertemu dengan Utnapishtim di negeri timur yang mengaku selamat dari banjir besar. Dalam perahu itu, ia membawa semua benih yang bisa ditanam. Setelah beberapa hari, ia melepaskan burung untuk mengetahui apakah sudah tampak ada daratan. Belakangan arkeolog Inggris lain, Sir Leonard Worley, pada 1929 menyimpulkan bahwa Utnapishtim dan banjir Nuh itu sama. Rupanya Utnapishtim bukan satu-satunya kisah tentang air bah yang mirip banjir Nuh. Beberapa kisah serupa telah teridentifikasi. Di Wales, negeri kecil yang pemerintahannya menyatu dengan Inggris, ada dongeng Danau Lion yang menyembur dan membanjirkan seluruh dataran kecuali Dwy Van dan Dwy Vach. Mereka selamat dengan kapal tanpa tiang dan kembali mendiami pulau Prindain. Kapal itu berisi sepasang binatang dari setiap makhluk hidup. Teori Oppenheimer memang tidak sedramatis teori mendiang Arcio Santos, profesor fisika nuklir dari Brasil, yang menulis bahwa negeri Atlantis seperti yang dikisahkan Plato ada di wilayah paparan Sunda. Seperti yang dikatakan Harry Truman Simanjuntak, teori Oppenheimer meski ditentangnya namun lebih masuk akal.